Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan berkaitan dengan distribusi peluang. Ya. Nah, di sini kita lanjutkan di materi distribusi peluang kumulatif. Ya, ingat ya, ada kata-kata kumulatif. Jadi distribusi peluang kumulatif untuk variabel acak diskret. Nah, misalkan variabel X besar ini merupakan pubah acak diskret yang memiliki fungsi peluang Px. Nah, fungsi distribusi kumulatif untuk pubah acak diskret didefinisikan sebagai F besar. Ingat, fungsi distribusi kumulatif itu F-nya F besar. Katakan untuk X sama dengan C, maka itu didefinisikan sebagai kita mencari nilai peluang, mencari nilai peluang untuk X kurang dari sama dengan C. Nah, kalau X-nya mulai dari 1, maka pastinya X kurang dari sama dengan C, berarti X sama dengan 1, ya, X sama dengan 2, ya, kemudian X sama dengan 3, terus ditambah sampai dengan X sama dengan C. Nah, itulah definisi dari atau rumus dari distribusi peluang kumulatif. Nah, sekarang kita coba lihat syarat-syarat apa saja yang harus kita perhatikan berkaitan dengan fungsi distribusi kumulatif perubahan acak diskret, ya. Nah, di sini kita misalkan bahwa A merupakan ruang, dalam tanda kutip, ruang sampel dari variabel acak X, maka syarat fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskret X adalah yang pertama, ya, sebagaimana kita ketahui nilainya tuh fungsi peluangnya ada di antara mulai dari 0 sampai dengan 1. Kemudian yang kedua, apabila kita sketsa grafik dari fungsi kumulatif ini, nah, grafiknya itu merupakan grafik yang tidak turun. Artinya tidak turun berarti bisa stabil, bisa naik. Yang jelas dia tidak mungkin turun. Kemudian yang ketiga, fx-nya ini merupakan fungsi tangga, nah, dan kontinu di kanan, ya, fungsi tangga khusus untuk yang variabel acak diskret. Kemudian yang keempat, untuk nilai fx sama dengan 0, ya, nilai fx ini akan sama dengan 0 untuk setiap x, ya, yang nilainya lebih kecil dari minimum dari ruang sampel. Jadi ruang sampel katakanlah paling kecil 1. Jadi kalau seandainya kecil dari 1, nah pastinya peluangnya 0, ya. Kemudian nilai fx ini akan sama dengan 1 untuk setiap x yang nilainya lebih besar dari nilai maksimum A. Katakanlah nilai maksimal adalah 6, maka ketika ditanya F6 pastinya 1. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beberapa soal yang akan kita bahas. Oke, soalnya seperti ini, ya. Kita diberikan tabel distribusi peluang, ya, perubahan acak diskret. Di sini fx untuk x sama dengan 0 peluangnya 2/10, x sama dengan 1 peluangnya 3/10, x sama dengan peluangnya 3/10, dan x sama dengan 3 peluangnya adalah 2/10. Dan ini sudah memenuhi distribusi peluang, ya. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 1, ya, kalau dijumlah. Oke, sekarang tugas kita adalah membuat tabel dan fungsi dari distribusi kumulatif variabel acak X. Oke, kita buat tabel dulu. Untuk membuat tabel berarti kita buat ini X, kemudian ini berarti F besar, ya, F besar X. Nah, seperti ini, ya, nilainya mulai dari 0, X-nya 1, 2, dan 3. Oke. Oke, tugas kita sekarang mencari, ya, nilai F besar ketika X-nya 0 sampai X-nya 3. Oke, yang pertama, ya, F besar 0. Nah, ini sama dengan F nilai nilai P, ya, nilai P untuk X kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau X kurang dari sama dengan 0 pasti sama dengan peluang ketika X-nya sama dengan 0. Hanya 0 saja memenuhi. Nah, peluang ketika sama dengan 0 sama dengan 2/10. Nah, berarti ini 2/10. Kemudian untuk F1, nah, maka sama dengan peluang untuk X kurang dari sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan peluang untuk X kurang dari 1, berarti X-nya 0 dan 1 yang memenuhi. X-nya 0 ditambah ketika peluang X-nya sama dengan 1. Ketika X-nya 0 hasilnya 2/10,
tambah peluang ketika C1 adalah 3/10, maka hasilnya adalah 5/10. Nah, kita tulis di sini berarti F besar 1 sama dengan 5/10. Nah, seperti itu. Kemudian untuk F besar 2, berarti ini sama saja mencari peluang X kurang dari sama dengan 2. Berarti kalau kurang dari sama dengan 2, X-nya itu yang memenuhi 0, ya, kemudian 1 tambah peluang X sama dengan 2. Nah, ini kalau kita hitung jadi sama dengan tadi 2/10, ya, X-nya 0, kemudian ditambah ketika X-nya 1 itu 3/10, X-nya 2 itu ya 3/10, ya 3/10, maka hasilnya adalah 8/10. Dan yang terakhir adalah F3, ya, itu sama saja kita mencari peluang X kurang dari sama dengan 3. Nah, yang memenuhi tentunya ya semuanya, ya, X mulai dari 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, tambah X sama dengan 3. Nah, ini jelas adalah semua ruang sampelnya termasuk, ya, dari 0 sampai 3. Jadi kalau kita jumlahkan pasti sama dengan 1, ya. Kita tuliskan berarti ini 2/10 tambah 3/10 tambah 3/10, ya, peluang ketika X sama dengan 3 adalah 2/10, ya, 2/10, maka dapatlah hasilnya 10/10 alias 1. Jadi F2 adalah 8/10, F3 sama dengan 1. Ini 8/10, nah ini 1. Atau lebih mudahnya tanpa kita membuat seperti ini, ya, untuk mencari tabel, kita bisa jumlahkan. Kalau F besar 0 yaitu 2/10, F besar 1 berarti 2/10 tambah 3/10, F besar 2 berarti 2/10 tambah 3/10 tambah 3/10, 8/10, dan F besar 3 berarti 2/10 tambah 3/10 tambah 3/10 tambah 2/10 sama dengan 1. Nah, ini cara membuat tabel. Nah, kemudian kita akan mencari distribusi fungsi distribusi peluang kumulatifnya. Oke. Seperti yang tadi dibahas di syaratnya, bahwa nilai F besar X itu sama dengan 0 apabila X-nya itu lebih kecil dari nilai minimum A. Nah, A-nya itu kan 0 sampai 3, ya. Jadi fungsi Fx-nya ini akan sama dengan 0, ya, apabila X-nya itu kurang dari 0, ya. Nilai minimum paling kecil dari ruang sampel kan 0. Kurang dari 0 pasti nilai F besarnya, sorry, ini bukan F kecil tapi F besar, distribusi peluang kumulatif. Nah, kemudian untuk X-nya kurang dari sama dengan 1, nah itu nilainya adalah nah, kemudian untuk ini bukan kurang dari 1, ya, saya batasi kurang dari sama dengan 1 tapi lebih besar dari 0, ya. Nah, gini. Kurang dari 1, ya, tapi lebih besar sama dengan 0, atau X-nya dari 0 sampai kurang dari 1. Nah, itu peluangnya berapa? Berarti kan hanya untuk X sama dengan 0, ya, peluangnya adalah 2/10. Ya, 2/10, jadi sama dengan 1 nggak termasuk, ya. Di sini hanya X sama dengan 0 saja, berarti 2/10. Kemudian untuk X-nya itu dari 1 sampai kurang dari 2, berarti yang memenuhi hanya X sama dengan 1, ya, berarti besar 1 sama dengan 5/10. Kemudian untuk X-nya mulai dari 2 sampai kurang dari 3. Nah, berarti itu hanya X sama dengan 2. X sama dengan 2, F besar 2-nya adalah 8/10. Ya, dan satu lagi adalah tentunya kita lihat syarat yang terakhir, ya. Nah, apabila X-nya itu lebih besar dari nilai maksimum A, lebih besar dari ruang sampelnya, maka peluang dari F besar 1-nya, F besar X-nya sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1 apabila nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 3. Nah, seperti inilah cara membuat fungsi dari distribusi peluang kumulatif. Oke, untuk lebih jelas kita lanjut ke soal yang kedua, ya. Nah, di sini kita punya soal, sebentar. Ya, seperti ini, ya.
2 kotak ya, 2 kotak masing-masing berisi 4 kartu berwarna merah, 3 kartu berwarna putih. Nah, kartu merah bernomor 1 sampai 4, sementara kartu putih bernomor 5 sampai 7. Ya, merah warnanya nomor 1 sampai 4, ya, warna putih nomor 5 sampai 7. Nah, dari setiap kotak diambil 1 kartu secara acak. Berarti dari kotak yang bolanya berwarna kartunya berwarna merah diambil 1, dan dari kartu yang berwarna putih juga diambil 1. Nah, kemudian diinformasikan bahwa variabel acak Y menyatakan jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Susunan tabel distribusi dari variabel acak Y. Oke. Nah, kita coba pasangkan dulu ya. Kita mencari nilai Y yang mungkin. Pertama, kita lihat kartu berwarna merah. Ya. Kartu merah. Ya, ini nomornya 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1 sampai 4. Kemudian yang warna putih, ya, warna putih yang warna putih itu nomornya 5 sampai 7 ya, 5, 6, 7. Nah, variabel acak Y ini didefinisikan adalah jumlah kedua nomor yang terambil. Berarti kalau merah terambil 1, yang putih terambil warna nomor 5, maka jumlahnya menjadi 6 ya. Nah, ini juga kalau dipasangkan jadi nilainya 7 jumlahnya. 8, 9. Kemudian ini 7, 8, 9, 10. Jadi 8, 9, 10, 11. Nah, jadi nilai Y yang mungkin ruang sampelnya Y-nya itu 1, nomor 6, ada nomor 6, ada nomor 7, ada nomor 8, ya, maksudnya jumlahnya, ada jumlah 9, ada yang berjumlah 10, dan paling besar maksimum ada berjumlah 11. Nah, seperti ini. Jadi ada sebanyak 3 ya ruang sampelnya. Ya, jadi ada 6 sampai 11. Jadi kemungkinannya 6 sampai 11. Nah, sekarang kita akan susun tabel distribusi dari variabel acak Y. Jadi kita bikin seperti ini, Y sama dengan Y. Kemudian kita cari peluangnya. Nah, ini nggak usah pakai sama dengan. Oke, nilai Y mungkin adalah 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, seperti ini. Nah, sekarang peluang terambilnya 6. Nah, ini kan ada 4 kali 3, ada 12 totalnya ya. Jadi pastinya per 12 semuanya. Per 12, per 12, ya, per 12 dan per 12. Ya, jumlah 6 hanya ada satu kemungkinan, berarti peluangnya adalah 1 per 12. Yang jumlahnya 7 ada 2 kemungkinan. Ya, maka peluangnya menjadi 2 per 12. Yang jumlahnya 8, ini ada 3 kemungkinan. Ya, berarti ada peluangnya itu 3 per 12. Kemudian yang peluangnya jumlahnya 9, itu juga ada 3, maka peluang jadi 3 per 12. Yang berjumlah 10 ada 2 kemungkinan, berarti 2 per 12. Dan terakhir yang jumlahnya 11 ada 1, berarti peluangnya 1 per 12. Nah, ini tabel distribusi dari variabel acak Y. Nah, sekarang tugas kita adalah kita tambahkan pertanyaannya. Buatlah tabel dari distribusi peluang kumulatif. Peluang kumulatif. Nah, jadi kita buat ini F dari Y. Nah, F6 berarti 1 per 12. F7 berarti 1 per 12 ditambah 2 per 12 ya. Berarti 3 per 12.
F8 berarti kita jumlahkan nih ketika 6, 7, dan 8. Peluangnya menjadi 1 tambah 2 tambah 3, 6 dibagi 12. Kemudian F9 berarti ini kita jumlah semuanya. Ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9. Jadi 9 per 12. F besar 10 berarti ini kita jumlah. Ya, jadi 11 per 12 kalau kita hitung. Nah, yang terakhir pastinya menjadi 12 per 12 ketika di F11. Ya, jadi sama dengan 1. Nah, inilah disebut dengan distribusi peluang kumulatif. Jadi dari variabel Y. Nah, sekarang kalau seandainya ditanya fungsinya, nah fungsi dari distribusi peluang, fungsinya itu kalau kita tuliskan Fy ini sama dengan yang pertama akan sama dengan 0 kalau X-nya itu kurang dari 6. Ya, kurang dari 6 kan kagak ada peluangnya, nggak ada. X sama dengan 5, 4, 3 nggak ada, karena kita mulainya terdefinisi 6, berarti peluangnya 0. Nah, sekarang kalau X-nya mulai dari sama dengan 6 sampai kurang dari 7, ya, berarti hanya 6 saja yang memenuhi. Nah, Fy itu adalah 1 per 12. Kalau X-nya mulai dari 7 sampai kurang dari 8, maka hanya F7. Nah, dapatlah 3 per 12. Kalau X-nya mulai dari sama dengan 8 sampai 9, maka jadi yang memenuhi hanya F8. Nah, 6 per 12. Kemudian kalau seandainya X-nya itu mulai dari 9 sampai kurang dari 10, maka hanya F9, ya. Nah, ini 9 per 12. Kemudian kalau X-nya mulai dari 10 sampai kurang dari 11, nah itu F-nya hanya F10, ya. Jadi 11 per 12. Terakhir kalau X-nya kurang dari sama dengan 11, pastinya hasilnya 1. Nah, inilah fungsi distribusinya. Oke, jadi demikianlah pembahasan untuk materi distribusi peluang kumulatif dari variabel acak diskret. Nantikan video pembahasan untuk lanjutannya, ya, ini distribusi peluang untuk kumulatif variabel acaknya kontinu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.